Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang penentuan kadar vitamin C beberapa jenis cabai Capsicum sp dengan spektrofotometri UV vis dalam mata kuliah Amami. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Diki Chandra Setiawan, Dian Rati Prastiwi, Febi Nanda Pribadi, Muhammad Fajar Ramadhanil, Rizky Rohmatul Ilmi, Wilianti Renitra Sari. Kami juga mengambil poin-poin penting dari beberapa jurnal untuk penguat dari materi kami. Jurnal pertama yaitu penentuan kadar vitamin C beberapa jenis cabai Capsicum sp dengan spektrofotometri UV vis. Jurnal kedua berjudul penetapan kadar vitamin C pada beberapa jenis cabai Capsicum sp dengan metode spektrofotometri UV vis. Jurnal ketiga berjudul analisis pengaruh penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada cabai rawit Capsicum frutuscens L dan cabai merah besar Capsicum annum L dengan metode spektrofotometri. Jurnal keempat berjudul hubungan pola konsumsi vitamin C terhadap kadar glukosa darah dan trigliserida pada pasien diabetes mellitus rawat jalan di RSUD Dr. Muwardi. Dan jurnal kelima yaitu berjudul hubungan konsumsi bahan makanan sumber vitamin C dan vitamin E dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Lanjut kepada materi pengertian vitamin C. Vitamin C atau asam aksorbat adalah salah satu vitamin yang larut dalam air, mudah teroksidasi dan peka terhadap rangsangan cahaya. Peranan vitamin C. Beberapa peranan vitamin C adalah sebagai berikut: 1. Sebagai senyawa antioksidan, 2. Sebagai sintetis kolagen, 3. Sebagai pembentukan karnitin, 4. Sebagai metabolisme kolesterol, 5. Sebagai melindungi sel atau molekul. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar vitamin C yang terdapat pada beberapa jenis cabai dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis serta melakukan uji pendahuluan. Metode analisis. Prinsip spektrofotometri UV vis. Metode ini didasarkan pada pengukuran energi cahaya oleh suatu zat kimia pada panjang gelombang maksimum tertentu. Sinar ultraviolet mempunyai gelombang antara 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak atau visible mempunyai panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Alat dan bahan. Alat: neraca analitik, beker gelas, gelas ukur, kaca arloji, corong, kertas saring, pipet volume, mikropipet, blender, labu ukur, spektrofotometri UV vis. Bahan: cabai keriting, cabai rawit, cabai katokon, aquades, vitamin C pro analisa. Tahap-tahap metode penelitian. Pembuatan larutan induk vitamin C dengan konsentrasi tertentu dalam kurung 100 ppm. Pertama, ditimbang vitamin C sebanyak 0,05 gram. Kedua, dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Ketiga, dihomogenkan. Pembuatan larutan kurva kalibrasi. Pertama, dipipet larutan vitamin C 100 ppm ke dalam labu ukur dengan volume tertentu dalam kurung 7 mili untuk 7 ppm. Kedua, dibungkus dengan aluminium foil. Ketiga, ditambah aquades hingga batas dan dihomogenkan. Penentuan panjang gelombang. Pertama, diambil larutan 7 ppm dari larutan kurva kalibrasi. Kedua, dimasukkan ke dalam kuvet. 3. Diukur dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Pengukuran larutan kurva kalibrasi.
Pertama, diukur absorbansi larutan kurva kalibrasi. Kedua, diukur absorbansi panjang gelombang yang diperoleh. Ketiga, dibuat kurva kalibrasi dan dihitung persamaan regresi linier. Penentuan kadar vitamin C. Pertama, cabai yang masih segar dibersihkan dan selanjutnya di blender lalu dikeringkan di oven hingga menjadi bubuk cabai. Kedua, bubuk cabai yang telah dihaluskan masing-masing diambil dan ditimbang sebanyak 100 mg lalu dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan aquades bebas karbon dioksida lalu disaring dan diambil filtratnya. Ketiga, filtrat yang didapat diencerkan dengan aquades bebas karbon dioksida sampai tanda batas 100 ml. Keempat, diukur pada panjang gelombang yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Dari semua tahap-tahap yang sudah dilakukan, didapatkan hasil absorbansi beserta rumus sebagai berikut. Absorbansi ditunjukkan pada tabel nomor 2, pengukuran absorbansi asam aksorbat 75 ppm. Dari tabel 2 tersebut diperoleh nilai absorbansi tertinggi pada panjang gelombang maksimum asam aksorbat adalah 200 nanometer dengan nilai absorbansi 0,629. Kemudian dilakukan penentuan kurva kalibrasi sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,001 C ditambah 0,56. RSQ sama dengan 0,98960. Didapatkan juga kurva kalibrasi dan kadar vitamin C sebagai berikut. Kurva kalibrasi vitamin C ditunjukkan pada gambar ke-1. Pada tabel ketiga, absorbansi larutan sampel cabai pada panjang gelombang 200 nanometer. Sampel pertama diperoleh absorbansi 0,780, sampel kedua diperoleh absorbansi 0,854, sampel ketiga diperoleh absorbansi 0,943, sampel keempat diperoleh absorbansi 1,059, sampel kelima diperoleh absorbansi 0,648. Tabel 4, kadar vitamin C pada berbagai cabai. Sampel pertama diperoleh kadar 22, sampel kedua diperoleh kadar 29, sampel ketiga diperoleh kadar 38, sampel keempat diperoleh kadar 50, sampel kelima diperoleh kadar 9. Pembahasan. Penyebab rendahnya kadar vitamin C. 1. Proses pengolahan buah cabai juga akan mempengaruhi terjadi penurunan kadar vitamin C, seperti pada saat mengalami proses pengirisan, pencucian, perebusan. 2. Lamanya penyimpanan. Vitamin C juga termasuk antioksidan dalam tubuh. Pada dasarnya vitamin C di dalam tubuh mampu berfungsi melindungi beberapa sel atau molekul dalam tubuh seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Selain itu, vitamin C dapat menjaga kehamilan, mencegah dari diabetes. Berdasarkan USRDA, kebutuhan vitamin C untuk pria dan wanita sebanyak 60 mg per hari, bayi sebanyak 30 mg per hari, ibu hamil sebanyak 70 mg per hari, dan ibu menyusui sebanyak 95 mg per hari. Sedangkan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 2004, pria yang berumur 16-64 tahun membutuhkan vitamin C sebanyak 90 mg. Sedangkan pada wanita umur 16-64 tahun dibutuhkan 75 mg. Namun kondisi ini bervariasi pada tiap individu. Hubungan klinis vitamin C. Pola konsumsi vitamin C terhadap kadar glukosa darah dan trigliserida pada pasien diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang tidak dikendalikan akan menyebabkan komplikasi berbagai penyakit. Komplikasi yang timbul seperti stroke, hipertensi, dan penyakit jantung. Komplikasi terjadi akibat meningkatnya produksi radikal bebas karena kadar glukosa darah yang tinggi. Untuk menjaga agar kadar gula glukosa darah tetap normal, maka diperlukan pola makan yang baik. Salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C diperlukan bagi penderita diabetes mellitus untuk mencegah terjadinya stres oksidatif dengan menurunkan kadar glukosa darah dan trigliserida. Hubungan konsumsi bahan makanan sumber vitamin C dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Vitamin C mengurangi toksisitas glukosa dan berkontribusi dalam pencegahan penurunan massa sel beta dan peningkatan jumlah insulin.
Berkaitan dengan peran menurunkan kadar glukosa darah, vitamin C memainkan peran dalam memodulasi aksi insulin pada penderita diabetes mellitus, terutama dalam metabolisme glukosa non-oksidatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya meminta maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak kekurangan pada presentasi kelompok kami. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.